Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 dan 83 dan 84. Hari ini Pak Adi akan membagikan video daring pembelajaran tentang cahaya dan alat optik. Dibuka buku paket IPA semester 2 bab 11 halaman 165 ya. Cahaya dan alat optik. Dulu bab 11. Bab 11 cahaya dan alat optik. Cahaya dan alat optik. Yang akan kita bahas pertama adalah dibuka bukunya halaman 167 sifat-sifat cahaya. Ya, pertama adalah sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Waktu SD kelas 5 atau kelas 6 sudah pernah memperoleh materi ini tentang sifat-sifat cahaya. Salah satunya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Kalau mau lihat buktinya, kalian yang senang main laser, lihat laser, sinar laser. Kira-kira itu cahayanya lurus atau bengkok? Itu pasti lurus. Itu bukti bahwa cahaya merambat lurus. Contoh lainnya adalah senter, lampu senter atau lampu motor kalian. Dia akan fokus lurus ke depan, seperti tidak bengkok-bengkok seperti cacing. Itu cahaya merambat lurus. Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Pantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya kita ambil senter, kita arahkan ke kaca, ke cermin, itu pasti akan dipantulkan. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Ada dua lagi pembahasannya, dapat dibagikan menjadi dua. Ada namanya pemantulan teratur. Teratur. Itu pemantulan teratur. Itu terjadi di bidang datar. Terjadi di bidang datar. Yang bidangnya rata ya, bukan datar rata. Seperti kaca, cahaya. Dikatakan pemantulan teratur jika sinar datang dan sinar pantulnya sama. Ini ada sponsor ini, Anak Badi ini. Contohnya ini bidang datarnya. Ini garis normalnya. Garis normal itu garis yang tegak lurus sama bidang datar ini. Saya tulis N. Ini garis normal. Ini sinar datang, ini sinar pantul. Saya kasih tanda panah. Ini pantulnya. Ini I-nya, ini R-nya. Ini harus sama. Seandainya ini 30 derajat, ini juga 30 derajat. Itu namanya pemantulan teratur. Pemantulan teratur. Bentar ya. Pantulan ya, cahaya dapat dipantulkan seperti pada halaman 168. Kemudian yang kedua, ini saya hapus dulu karena tidak muat. Pemantulan yang kedua, pemantulan tidak teratur. Seperti pada buku paketnya halaman 169 ya. Pemantulan tidak atau baur ya. Pemantulan baur, pemantulan tidak teratur. Terjadi di bidang yang tidak datar seperti pada gambar 11.3. Ada misalkan bidangnya seperti ini. Ini sinar datangnya karena sinar pantulnya tidak sama. Ini taruhlah ini garis normalnya, ini tidak sama. Ini pantulnya. Ini R-nya. Itu ya. Kebalik ya, R. Ini pemantulan baur atau difus, sudut datang dan sudut pantulnya tidak sama. Itu namanya pemantulan baur. Terjadi jika berkas sinar terkena atau terkena bidang yang tidak datar.
seperti itu. Nah, itu sifat yang kedua. Kemudian kita lanjut ke sifat yang ketiga, sifat cahaya yang ketiga. Halaman 170. Nah, halaman 170. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan dalam kurung dibelokkan. Nah, cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini peristiwa ini terjadi jika berkas cahaya dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat atau kebalikannya, maka cahaya akan dibiaskan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada di halaman ke-71. Kalian ambil air dalam gelas, kalian masukkan, maka akan terlihat patah atau dibelokkan. Nah, tunggu sebentar, saya akan ambil alatnya. Tetap bukan. Situ kan. Nah, ini gelas berisi air, akan saya masukkan pensil. Nah, akan terlihat patah. Nah, akan terlihat dia pensilnya terlihat akan patah atau bengkok ya. Ini namanya cahaya yang dibiaskan karena dari medium renggang itu udara menuju medium yang rapat itu air. Karena kan lebih rapat partikelnya air daripada udara. Nah, itu contoh yang cahaya dapat dibiaskan. Kemudian sifat yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, ini bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gelombang. Gelombang itu dimana dibagi dua, ada mekanis, ada elektromagnetik. Mekanis yang merambat melalui media, membutuhkan media. Kalau elektromagnetik tidak memerlukan media, contohnya cahaya. Nah, ini merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Nah, itu. Nah, ini untuk sifat-sifat cahaya ada 4. Saya ulang, ada merambat lurus, dapat dipantulkan, di mana tadi dipantulkan dibagi dua, ada di pemantulan teratur dan pemantulan bahur. Yang ketiga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang keempat merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, ini kita lanjut ke pembahasan berikutnya, halaman 174, pembentukan bayangan pada cermin. Yang ke B, pembentukan bayangan pada cermin. Nah, pembentukan bayangan pada cermin. Kalau pada cermin datar. Nah, yang pertama cermin datar. Cermin datar. Nah, cermin datar. Kalian pernah bercermin di rumah. Nah, cermin yang kalian gunakan adalah cermin datar. Datar itu sifatnya tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kalau kalian bercermin, kalian lihat bayangan kalian akan sama tinggi dengan kalian, karena sifat cermin datar adalah tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Artinya yang pertama H benda, HU sama dengan tinggi bayangan atau H aksen. Terus saya ganti HI lah bayangan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, jarak benda sama dengan jarak bayangan.
jaraknya kita berdiri sama saja dengan jarak bayangannya. Itu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang banyak bayangan pada cermin datar kalau jika ada dua cermin dijadikan satu, membentuk beberapa sudut, nanti akan membentuk beberapa bayangan nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah ini akan saya buat latihan soal tentang yang sudah saya terangkan barusan di Google Form. Nanti kalian kerjakan di Google Form di HP kalian masing-masing. Nanti akan saya pantau siapa yang sudah atau yang belum mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.